Oke, saya udah jalanin rekamannya. Kita akan masuk ke bab kekontinuan. Mana ya demonya? Kok nggak ada? Oh ya udah. Gini, kita lihat ini. Jangan ngobrol. Ini masih banyak ini. Si Tara ini pura-pura lagi nggak ngobrol. Oh gitu. Tapi ada suara kamu tadi. Oke. Nah, coba kita lihat gambar yang sebelah kiri. Gambar yang sebelah kiri ini nilai fungsi di C berapa? Kalau nilai fungsi itu betul-betul nilainya nggak pakai limit-limitan. Nilai fungsi di C berapa? L, M. M ya. Dijendelin M, nilai fungsinya sama dengan M. Sebentar yang nge-zoom suara saya dan slide-nya kelihatan nggak? Halo? Yang lewat Zoom, tolong dijawab suara saya ada nggak? Ada, Pak. Slide-nya kelihatan nggak? Terlihat. Oke. Nah, nilai fungsi itu betul-betul di C nilainya M. Nilai limitnya untuk X mendekati C dari kiri berapa? Dari kanan? Nah, oke. Biarin aja dulu. Sekarang yang ini. Nilai fungsinya berapa? L ya. Limit kirinya M. Limit kanannya? Yang satu lagi. Nilai fungsinya berapa? Limit kirinya? Limit kanannya? Oke, udah seragam kayak paduan suara. Berarti udah hampir semua paham. Nah, yang kanan ini istimewa. Nilai fungsi sama dengan nilai limit. Sama dengan nilai limit kiri, sama dengan nilai limit kanan. Ya, sama dengan nilai limit ya kalau sama ya. Sedangkan yang tengah, nilai fungsi dengan nilai limit beda. Yang kiri lebih cilaka lagi. Nilai limitnya aja nggak ada karena limit kiri dan kanan beda. Nah, yang paling kanan ini di mana nilai fungsi sama dengan nilai limit. Jadi nilai fungsinya ada, nilai limitnya ada dan sama, maka itu disebut fungsinya kontinu. Ya. Jadi sebuah fungsi disebut kontinu kalau nilai fungsinya di bawahnya nanti ada tulisannya. Nilai limitnya ada, nilai fungsinya ada dan sama. Ya. Ini. F disebut kontinu kalau nilai limit dan nilai fungsinya sama. Suara dari luar. Mahasiswanya blow on ya. Kenapa? Enggak, dia jawab. Suara Bapak lebih keras gitu. Dia bilangnya gitu. Oke, ini syarat kontinu. Ciri-cirinya apa kalau di grafik? Grafiknya nyambung. Kalau ini kan jelas keputus ya. Yang ini enggak, ini keputus juga di sini. Gitu ya. Persis kayak orang pacaran. Ini cowoknya, ini ceweknya, di sini ada mertua ngeliatin. Jadi nggak ketemu dia. Nah, kalau kita punya fungsi yang kontinu, F ini fungsi yang kontinu, maka limit ini bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena tadi ini kan F, ini limit ini berapa yang di dalam limitnya? Nilai limitnya berapa? C kan ya? Ini nilainya C kan? Nah, tadi FC bisa saya tulis sebagai F dari limit ini. Ya.
Ya, limit X mendekati C dari X itu kan sama dengan C. Nah, jadi yang inti kalau saya punya fungsi kontinu, limitnya itu seolah bisa masuk ke dalamnya. Ih, pengen diguyur. Masih keras suaranya. Nah, contoh. Oke. Diketawain. Ngetawain dosen dosa loh. Oke. Misal fx sama dengan ini. Coba kita periksa. Kekontinuannya di x sama dengan 2. Jadi harus diperiksa limitnya di 2 berapa, nilai fungsinya di 2 berapa. Kalau salah satu itu udah nggak ada, ya pasti nggak kontinu gitu ya. Bentar, ini Bu Hani. Benar. Udah flash disk katanya. Nggak ada ya di situ, kemarin nancap. Ah, biarin, nggak ada. Oke. Nah, kita periksa fungsi ini. Fungsi ini kita hitung. Yang paling gampang F2 dulu kita hitung. F2. Nilai fungsi di 2. Kalau F2 nggak pakai limit ya. Betul-betul kalau X-nya 2, berapa Y-nya? Nih, kalau X-nya 2, Y-nya 5 kan? Jadi F2 5 itu ya. Paham? Kemudian limit. Nah, kalau limit harus lihat fungsinya di kiri dan di kanan 2. Di kiri 2 pakai aturan yang mana? Kiri 2. Di kiri 2 berarti lebih kecil dari 2. Pakai yang ini kan? Di kanan 2 pakai ini juga. Jadi sebenarnya untuk ngitung limit di 2 nggak perlu pakai limit kiri kanan. Tapi selalu kalau mau pakai limit kiri kanan tuh selalu boleh. Gitu. Paham nggak? Bingung dia ya? Kamu bingung nggak? Ini kamu dan depan. Siapa? Oh, enggak. Oh. Jadi saya langsung aja karena aturannya sama di kiri kanannya. Oke, kayak biasa ada masalah pembilangnya 0, penyebutnya 0, saya coret faktorkan. Coret, ketemulah limitnya 4. Nah, limitnya 4, nilai fungsinya 5. Enggak kontinu dia. Gitu ya. Gitu. Ini si Bu Hani teh nanya flash disk. Oh iya, ada di saku. Oke, begitu ya, paham? Nah, macam-macam ketidakkontinuan. Ini saya harus perbesar supaya kelihatan sama mata kalian. Nah, ini ya. Ini fungsi ini. Di 2 nggak terdefinisi. Tapi kalau dihitung limitnya di 2 ada. Ya, dari gambar juga kelihatan di 2 ada kan limitnya. Aduh, gambarnya kayak gimana? Gitu ya. Nah, di 2 limitnya ada. Nah, yang seperti ini dinamakan discontinue atau ketidakkontinuan yang terhapuskan. Karena apa? Kalau kita definisikan F2-nya sama dengan nilai limitnya, jadi fungsi ini ditambahkan. Ini kalau fungsi ini saya tambahkan, Pak Kurawal, ini untuk X tidak sama dengan 2, kemudian ditambahkan. Untuk X sama dengan 2, nilai fungsinya saya definisikan di sini. Dia jadi kontinu kan? Tambahan itu. Jadi kalau limitnya ada, tapi nilai fungsinya nggak ada atau nilai fungsinya berbeda,
bisa dibuat kontinu dengan didefinisikan ulang nilai fungsi sama dengan nilai limitnya. Begitu. Jadi namanya discontinue yang terhapuskan gitu ya. Sebentar. Dulu dengan nah, kemudian yang B, kita lihat. Yang seperti ini, nilai fungsinya di 0 berapa? 1. Limitnya di 0, tak hingga kan? Nah, yang seperti ini namanya discontinue tak hingga. Ya. Ini nggak terhapuskan, karena diganti berapapun nilai fungsinya di sini, dia nggak akan berubah. Kamu kan nanti nggak bahaya kuliah? Sama dokternya nggak boleh kan ya? Iya. Nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, ya udah. Oke. Yang ketiga, ini fx-nya, limitnya ada, di titik 2 ya. Di 2 limitnya ada. Nilai fungsinya juga ada, tapi beda. Nah, seandainya ini didefinisikan ulang tingginya bukan 1, tapi setinggi ini, dia akan jadi kontinu, jadi nyambung. Ini juga discontinue terhapuskan. Jadi discontinue terhapuskan tuh kalau limitnya ada, tapi nilai fungsinya mungkin beda atau enggak ada, kita tambahkan, kita ubah ininya. Nah, kalau yang seperti ini, limit kiri sama limit kanannya beda, namanya discontinue loncat. Nggak bisa terhapuskan. Gitu ya. Kalau terhapuskan tuh di satu titik, nilai fungsinya didefinisikan ulang, dia jadi continue. Gitu. Syaratnya limitnya harus ada dulu. Oke. F disebut continue kiri, sesuai namanya. Bila limit kirinya sama dengan nilai fungsinya. Kemudian disebut continue kanan bila limit kanannya sama dengan nilai fungsinya. Coba kita lihat dulu gambar yang awal. Ini, limit kirinya berapa? Limit nilai fungsinya? Nggak sama ya. Jadi nggak continue kiri dia. Kanannya, limit kanannya berapa? Nilai fungsinya M juga. Nah, ini continue kanan. Gitu ya. Continue kanan tuh jangan dilihat ke sini. Kan ini ke arah kiri gitu enggak? Ini limit kanan ke sana tuh. Ini continue kiri atau continue kanan atau enggak dua-duanya? Enggak dua-duanya karena limit kirinya M, limit kanannya M, tapi nilai fungsinya L. Yang ini continue kiri, continue kanan ya. Kalau continue kiri, continue kanan, maka dia jadi continue. Gitu ya. Oke. Hah? Enggak, karena nilai limitnya enggak ada. Kalau yang terhapuskan tuh yang nilai limitnya ada kayak gini. Dengan cara ini didefinisikan, diganti nilai fungsinya di C, nilai fungsinya sama dengan M gitu. Ya. F disebut continue kiri, udah. Mana ini? Yang di 0, dia continue kiri enggak? Enggak ada, limit kirinya enggak terdefinisi, enggak bisa bilang. Continue kanan enggak? Di 0. Continue kanan tuh limit kanannya sama dengan nilai fungsinya. Iya ya, continue kanan. Di 2
Kontinu kiri atau kontinu kanan? Hah? Hah? Bingung ya? Si krem. Krem, bajunya krem, itu krem. Nah, kamu krem baru Julia. Lupa baju sendiri. Ya krem lah, mirip krem. Ini rada buta warna kali. Di dua kontinu kiri, kontinu kanan atau enggak dua-duanya? Lihat, limit kirinya berapa? Hah? Yang di titik 2. Limit kirinya berapa? Limit kiri itu kecenderungan nilai fungsi kalau bergerak dari kiri menuju 2. Berapa? 25. Nilai fungsinya di 2 berapa? 26. Sama enggak? Enggak kontinu kiri. Limit kanannya berapa? Dari kanan, datangnya dari kanan. Cenderung Y-nya 26 ya. Jadi limit kanan sama dengan nilai fungsi. Dia kontinu kanan. Di 3 kontinu kanan juga ya. Di 4, ini anggap aja 4 lah, mencong dikit. Dia kontinu kanan juga. Oke. Nah, kemudian itu tadi kontinu di satu titik. Kemudian ada istilah kontinu di interval. Bentar. Gini. Mana ini teh? Nah, apa artinya kontinu di interval AB? Ini interval buka. F kontinu di interval AB artinya F kontinu di setiap titik pada interval AB gitu ya. Oke. Aduh, internet unstabil, kenapa? Kalau yang masih nge-zoom di rumah, masih nyambung nggak? Masih, masih Pak. Tadi di sini internetnya tulisan nggak stabil. Kalau kontinu di interval tutup, mana? Di interval, kok nggak? Ini. Kalau di interval tutup, ujung-ujungnya masuk. Apa artinya kontinu di interval tutup? Dia artinya F kontinu di interval tutup AB. Itu artinya F harus kontinu di interval bukanya. Bukanya gini. Ditambah di ujungnya hanya kontinu sepihak aja. Kemudian ditambah juga selain ini kalau di interval tutup di X sama dengan A, F harus kontinu apa? Nah, karena interval tutup di sini artinya di luar AB kita nggak lihat, hanya di dalam interval AB aja. Artinya di kiri dari A nggak ada limitnya ya, nggak dimasalahin. Jadi kalau di interval tutup limitnya hanya dilihat dari sini aja di dalam intervalnya, yaitu limit kanan ya menuju A. Jadi kontinu kanan di X sama dengan A. Jangan keliru, A-nya kan ada di sebelah kiri, itu kok kontinu kanan. Karena lihatnya limit kanan sama dengan nilai fungsi. Sebaliknya di B, limitnya hanya dari sini aja. Dari sini nggak terdefinisi karena darah definisinya hanya AB tutup. F kontinu kiri di X sama dengan B. Karena hanya ada limit kirinya doang. Oke, lanjut lagi. Belum difoto.
Oke, ini tadi udah saya ini sambil diilustrasikan gambar. Tuliskan interval kekontinuan dari fungsi f yang grafiknya sebagai berikut. Kalau ditanya interval kekontinuan itu kita harus ngelihat di seluruh bilangan real di mana aja dia kontinu. Berarti dia kontinu dari ini anggaplah nyambung terus ke kirinya dari min tak hingga sampai 1, satunya nggak masuk. Di 1 nggak kontinu ya. Karena ini nggak ada nilai fungsinya. Kemudian di 1 sampai 3 juga nggak kontinu. Jadi interval kontinuan tadi min tak hingga sampai 1 buka, kemudian 1 buka sampai 3 buka, kemudian 3 buka sampai 5 buka, kemudian 5 buka sampai tak hingga. Jadi dia nggak kontinu di 1, 3, 5. Karena di situ nilai fungsi beda dengan nilai limitnya. Oke, lanjut lagi. Iya, ini kan nggak kontinu di 3. Ya, biarin aja. Kalau ditanya kontinu, ya harus kontinu kiri kanan. Kecuali kalau interval tutup di ujung-ujung. Di ujung-ujung hanya sepotong tadi. Ini. Kalau di seluruh bilangan real harus dilihatnya kontinu semuanya kiri kanan. Oke. Gampang kontinu malah. Nah, dari situ ini ada rumus-rumus yang nantinya bisa dipakai. Nanti kita lihat di soal ini. Sebuah polinom pasti kontinu. Polinom tuh A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah seterusnya gitu ya. Polinom bagi polinom kontinu di daerah definisinya. Daerah definisinya tuh mana? Yaitu yang penyebutnya nggak 0. Ya. Kalau penyebutnya 0 kan nggak bisa. Jadi yang dimaksud daerah definisinya semua titik X yang penyebutnya nggak 0. Harga mutlak di mana grafiknya? Ya, mutlak X. Hah? Gimana? Ah, enggak, bentuknya enggak gitu. Grafik harga mutlak X. Kalau di foto sering nggak mau posisinya? Ini. Gitu kan? Hah? Iya. Kamu kan suka lari? Coba bentar ya. Harga mutlak tuh kamu apalin aja grafik fungsi dari sini. Mana ya? Udah pernah ya? Ah, udah pernah. Ya udah. Kalau udah pernah sih. Akar N dari X itu fungsi yang kontinu juga. Di seluruh daerah definisinya. Kemudian kalau kita punya fungsi F dan G, hasil jumlahnya, kurangnya, kalinya, baginya, dikali konstanta, semua kontinu. Gitu aja lah. Pokoknya kontinu dengan kontinu dikombinasikan, dia kontinu. Asalkan kalau pembagian tentunya penyebutnya nggak boleh 0. Gitu ya. Nah, ini soal yang sangat bagus. Sangat bagus buat latihan soal, buat ujian tidak bagus. Karena kalau ujian soalnya gini jawabannya bisa macam-macam. Koreksinya bisa mampus dosennya. Coba ya kita lihat ini sehubungan kekontinuan. Ingat kontinu tuh kalau digambar grafiknya nyambung ya. Nilai fungsi di situ, nilai limit juga di situ gitu. Sketsakan sebuah grafik fungsi yang memenuhi sifat berikut. Saya pakai cilukba aja ya. Atau ditulis. Tulislah. Tulis mungkin lebih paham. Nah, ini diminta membuat grafik yang memenuhi keempat sifat ini. Jangan dilihat empat-empatnya bingung. Dari dekat aja bingung, dari jauh juga bingung. Gitu ya. Udah direkam tadi teh? Oh, udah. Oke.
Nah, kita lihatnya satu per satu, nanti diperbaiki itu. Daerah definisinya min 2 sampai 4 tutup. Kita gambar dari min 2 sampai 4. Min 2, min 1, jangan pada jauhan, sorry. Supaya grafiknya jelas. Min 1, min 2, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, yang memenuhi syarat 1, daerah definisinya min 1, 4. Boleh nggak saya ngegambarnya kayak gini? Itu daerah definisinya min 1, 4 nggak? Hah? Ini syarat 1 aja. Memenuhi syarat 1 nggak ini? Memenuhi. Memenuhi syarat 1 sampai 4 ya. Boleh yang lain? Coba kalau saya mau gini aja. Memenuhi nggak? Memenuhi. Kalau saya maunya memenuhi nggak? Hah? Kenapa enggak? Hah? Oh, 5 sampai 3. Memenuhi enggak? Itu daerah definisinya min 2 sampai 4 ya. Kalau dibuat enggak ya, gitu, memenuhi enggak? Kenapa? Di 2 enggak ada nilainya, enggak boleh. Kan daerah definisinya min 2 sampai 4, berarti setiap X dari min 2 sampai 4 harus ada nilainya Y-nya. Ya. Jadi gitu. Ini miring gitu min 2-nya sana. Oke. Jadi macam-macam. Bikin aja yang jangan yang aneh-aneh. Yang memenuhi syarat 1 saya bikin aja yang gampang. Memenuhi syarat 1 saya bikin ini. Gitu ya. Ini harus ada nilainya di ujung ya. Nah, itu memenuhi syarat 1. Bisa macam-macam gambarnya. Nah, kemudian kita perbaiki. Jadi, sebentar, ini saya mau pilih warna dulu. Ini ya. Saya mau perbaiki. Gambar pertama, saya pilih ini. Saya buremin dulu. Nggak mau jadi burem kali ya. Yang burem yang bawah. Kenapa? Sebentar. Saya mau. Salah terus. Ini mau saya ganti warnanya sama yang biru burem. Ganti warna itu. Nah, gitu ya. Nah, itu memenuhi syarat 1. Sekarang tambahkan syarat kedua. Saya bikin ini dulu. Ini 1. Kamu ganti warna. 1, ini 2. Syaratnya di min 2 nilainya harus 1. Gimana? Berarti ini saya hapus. Kehapus semua. Gimana? Di min 2, nanti syarat 2 saya masukin dulu. Harus 1. Gitu kan? Nggak mau hitam. Biru aja. Ini harus 1. Di 0 harus 1. Di 1 harus 1. Di 3 harus 1. Di 4 juga harus 1. Tadi yang lainnya saya gambar aja. Balik ke yang tadi. Gambarnya misalkan gini. Nggak boleh. Ini lubang. Ini lubang aja. Ini lubang aja. Ini sambung. Itu memenuhi syarat 1 dan 2, betul? Syarat 2 kan di titik-titik ini tadi nilainya 1, di yang lainnya bebas.
Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Hah? Dengan terpaksa gitu lihat. Paham. Padahal nggak paham ya. Bener paham nggak? Oke. Syarat 3. Continue di DF di min 24. Di min 24 continue kecuali di, saya tandain dulu. Di 2 nggak boleh continue. Di min 2 nggak boleh continue. Di 0 nggak mau continue. Di 3 juga nggak mau continue. Ini bawa pennya, gitu ya. Di situ nggak boleh continue. Di lainnya, yang lainnya harus continue. Jadi saya modif. Di min 2 saya modifikasi supaya nggak continue. Saya ganti jadi warna hijau. Ini tetap. Kemudian ini di 1 nggak mau continue. Ya udah, ke sini aja. Sana. Di 1 harus continue. Berarti saya lari ke sini. Nilainya harus 1, jangan diubah lagi. Di 2 sampai 3 dia harus continue. Dia harus continue sampai 3. Di 3 nggak continue. Saya tambah lagi sini. Kemudian ini kesananya harus continue. Gitu. Tuh. Jadi dari yang biru saya ubah jadi yang hijau. Ini nggak masuk. Ya, di min 2 nggak continue. Di 0 nggak continue. Loncat kan nilainya di 0 jadi ini. Dan di 3 nggak continue juga. Nah, maka yang biru udah nggak saya pakai, jadilah yang hijau. Gitu. Ini nyambung ya, karena di 1 harus continue. Paham? Panjang ya. Nah, sekarang limit X mendekati min 1 dari kiri harus 2. Gimana modifnya? Kita modifikasi lagi. Ini tetap. Kalau di zoom ini. Jadi ini udah jangan diubah. Di min 1 dia harus dari kiri nilainya 2 limitnya. Berarti harus kehapus-hapus. Ini harus 2 min 1 kiri. Gitu. Tuh. Ini limitnya min 1 dari kiri harus 2. Min 1 dari kanan berapa? Bebas. Nggak boleh. Harus 2 juga kan, harus continue di min 1. Jadi di min 1 harus continue. Ini harus kehapus lagi. Jadi ini harus nyambung karena harus continue di titik ini. Di min 1 kan continue dia. Otomatis limit kanannya juga harus 2, nilai fungsi juga harus 2. Ini enggak continue-nya hanya di sini. Jadi yang udah dapat tadi ini nyambung, harus nyambung lagi. Cuma kita belokkan supaya limitnya jadi 2, limit kirinya. Gitu ya. Kemudian di 0 gimana? Di 0 limit kanannya harus 2. Nah, berarti gambarnya nanti ke kirinya nanti. Ini harus 2 limit kanannya di 0. Berarti harus ke sana. Nggak keluar. Ini harus 2 gitu ya. Betul? Limit kanannya. Dan nggak boleh continue. Tadi nilai fungsinya harus di sini. Ya udah, nilai fungsinya harus di sini, jangan diubah-ubah lagi. Ini kejar-kejaran sama zoom. Jadi lambat. Limit kirinya berapa? Di 0. Nggak ada syarat. Ya udah bebas. Saya tarik aja ke sini. Gitu. Ya. Lanjut lagi.
Nah, kemudian di 3, berarti yang 1, 2 nggak berubah. Ya udah aja saya ini, aduh nggak keluar. Saya sambungkan aja ini mah, yang tadi nggak berubah, cuma di 3. Di 3, limit kirinya harus 1. Oh, nggak boleh yang barusan. Limit kirinya harus 1. Berarti harus ke sana 1 limit kirinya. Oke, yang hijau diganti yang merah. Kemudian limit kanannya di 3 nggak ada syarat. Boleh nggak limit kanannya sama-sama 1 juga? Nggak boleh, karena nggak boleh continue di 3. Jadi kesininya gitu. Nah, jadilah yang merah, yang hijau udah nggak kita pakai. Itulah yang memenuhi semua syarat. Gitu ya. Ngantuk lagi, ngantuk lagi. Cowoknya tinggal 1. Aduh, kasihan. Ya, cuma 1 cowoknya. Benar juga kata wakil gubernur bahwa dianjurkan berpoligami. Oh, keenakan dia. Kalau misalnya si yang dari kiri mendekati 0, dia boleh di 2. Dari kiri di titik berapa? Mendekati 0. Oh, mendekati 0 dari kiri. Boleh di 2 juga nggak sih supaya nggak continue? Boleh di 2 nggak gitu ya? Bukan yang ini. Iya, jadi kayak nggak di bawah 2. Bentar dulu, ini ngapusnya susah. Si zoomnya jelek. Nah, boleh nggak 2 kata dia gitu? Ya, tapi kan tetap bolong. Karena di sini harus 1 kan tadi syaratnya jadi obat. Yang penting nggak pakai boleh kan? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Di 0 limit kanannya 2, limit kirinya nggak ada syarat, boleh. Tapi nilai fungsinya jangan diubah lagi ya. Itu boleh. Kalau ke bawah boleh nggak? Ini ke situ boleh nggak? Nah ini continue gitu di 0. Di 0 nggak continue. Limitnya aja nggak ada di 0. Boleh. Gitu ya. Jadi macam-macam yang memenuhi. Gitu. Ya, oke. Pokoknya ini pusingnya kita tuh karena syaratnya banyak gitu ya. Jadi waktu memodifikasi harus ingat yang sebelumnya jangan sampai dilanggar lagi. Gitu. Ya nanti untuk latihan di kelas syaratnya 4. Untuk ujian syaratnya mungkin 8 nanti. Gitu. Pusing. Lanjut. Yang operasional gampang. Ini gampang. Jawabannya pasti tunggal semua orang. Tentukan A dan B agar fungsi ini continue di bilangan real. Berarti harus diperiksa seluruh bilangan real. Nah, saya periksa dulu. Untuk X kecil 0. Enggak, ini jawabannya enggak enak. Jadi saya crop aja. Kepaksa ditulis lagi. Gini. Supaya continue di seluruh bilangan real, saya bagi-bagi. Yang masalah sebenarnya hanya di perbatasan, di 0 dan di 1. Kenapa di perbatasan? Karena kalau di 0 dan di 1 menyangkut limit kiri kanan, betul? Beda aturannya. Di kiri 0 sama di kanan 0 berubah aturannya. Demikian juga di 1. Di kiri 1 dan di kanan 1 berubah aturannya. Jadi ngitung limitnya harus limit kiri, limit kanan. Di luar 0 dan 1 sebenarnya udah otomatis continue. Kenapa? Coba saya tulis ya. Untuk X kecil 0. Kecil. 0-nya nggak dimasukkan. Karena 0-nya nanti limit kiri kanan.
fx-nya selalu sama dengan -1, betul? Nah, ini kan polinom. Tadi lihat di teorinya. Balik sini. Polinom selalu kontinu. Tapi yang kita polinomnya hanya di kecil 0. Ini jelas f kontinu. Karena polinom. Beres. Kemudian saya periksa lagi untuk X-nya di antara 0, X-nya 1. Kenapa 0-nya nggak dimasukkan, 1-nya nggak dimasukkan? Karena di situ nanti menyangkut limit kiri kanan, nanti diperiksa sendiri. Kalau di antara 0, 1, selalu aturannya ini kan. Misalnya titik 0,4 gitu. Di kiri dan kanannya selalu aturannya ini. Si fx-nya selalu ini. Gitu. Ini juga polinom. Jelas f kontinu. Karena polinom. Untuk x yang udah besar dari 1, fx sama dengan 1. Jelas f kontinu karena polinom. Kalau yang 0 sama 1 kenapa nggak boleh polinom? Boleh polinom tapi beda aturannya di kiri kanannya. Jadi harus diperiksa sendiri. Jadi ini udah hampir di seluruh bilangan real kontinu, tinggal di 0 dan 1. Kita periksa di 0 dan 1. Di X sama dengan 0. Nilai fungsinya berapa? Berapa? Pada ngantuk. Hah? Berapa? -1. Limit kirinya? Limit X mendekati 0 kiri. Pakai apa ini aturannya? Di kiri 0? -1 ya. Limit konstanta? -1. Limit kanannya? Limit X mendekati 0 dari kanan, pakai apa ini aturannya? Yang paling dekat ke 1 tapi di paling dekat ke 0 tapi di kanannya ya. Di kanan 0 paling dekat ke 0 yaitu AX tambah B. Berapa ini? A kali 0. Jadi B ya. A kali 0 tambah B. Nah, supaya F kontinu di 0. Kenapa pengen kontinu di 0? Kenapa saya menginginkan F kontinu di 0? Kan ini, pengennya kontinu di seluruh bilangan real. Jadi dia harus kontinu di 0 kan? Supaya kontinu di 0, maka nilai limit harus nilai sama dengan nilai fungsi. Jadi B-nya harus -1. Gitu? Ya. Ingat, kontinu tuh nilai limit harus sama dengan nilai fungsi. Atau limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan nilai fungsi. Gitu. Kenapa kayak kehilangan semangat hari ini? Kurang banyak lari. Oke, B-nya udah ketemu. Sekarang kita mencari A-nya. Kita hitung kekontinuan di 1. Ini suka nggak jalan kalau pakai zoom itu disedot sama dia CPU-nya. Di X sama dengan 1. F1 berapa? Nggak kelihatan. F1 berapa? Hah? Kalau F1 tuh X-nya sama dengan 1, berapa Y-nya? Hah? Kalau F1 tuh kan artinya kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 1. Gak kedengaran dari tadi. Limit kirinya di 1.
Pakai aturan yang mana? Hah? Sama dengan A tambah B kan ya? Dihitung limitnya, masukkan X-nya 1. Sama dengan B-nya udah dapat tadi. Hah? A kurang 1. Gitu. Kemudian limit kanannya. Limit X mendekati 1 kanan. Pakai aturan yang mana kalau limit kanannya? 1 ya. Limit konstanta ya dia. Nah, kita pengen di titik 1 juga continue. Karena harus continue di seluruh bilangan real. Jadi ini supaya F continue di 1 haruslah A-1 sama dengan 1 ya. Ini semua sama harus. Gitu. Atau A-nya sama dengan 2. Beres. Jadi dengan A sama dengan 2, B sama dengan -1, dia jadi continue di 0 dan 1. Yang lainnya tadi udah continue. Jadi dengan ini maka udah keluar. Maka F continue di seluruh bilangan real. Oke? Ada yang susah setelah ini? Oke. Oh, kekontinuan fungsi komposisi. Kalau kita punya fungsi komposisi, ingatnya gini aja. Pokoknya kalau F continue, G continue, dikomposisikan continue, gitu ya. Dan kalau kita punya fungsi komposisi, di mana G-nya continue, limitnya nanti boleh masuk. Kadang-kadang dipakai ini. Ya, komposisi itu kalau F continue, G continue, maka komposisinya continue. Kayak jumlah kurang kali bagi tadi. Komposisi juga berlaku. Nah, gunakan sifat-sifat yang sudah Anda kenal untuk menjelaskan mengapa ini continue pakai komposisi ini. Coba kita lihat. Kenapa fungsi ini continue? Saya tulis fungsi ini sebagai komposisi dua fungsi. Sama dengan komposisi dari fungsi H dikomposisikan dengan fungsi G. Di sini berarti Gx-nya harus apa? Apa? Ngantuk-ngantuk malah ingat, malah bisa mikir. Ya. Hx-nya? Nah, gitu, mantap. Siapa yang ngejawab? Si Najwa? Ah, Najwa aja. Mantap. Dia udah kesal saya lambat-lambat ya. Ngajarnya lambat gitu. Bisa cepat kalau mau mas, saya bisa cepat sekali. Nah, ini continue nggak? Hah? Belum tahu. Hah? Continue karena apa? Karena polinom. Tadi ini continue nggak? Continue karena ada nggak mutlak tadi? Harusnya ada. Tuh ada. Oke. Jadi continue dikomposisikan dengan continue. Jadi Hx continue itu ya. Gitu aja. Fx, sorry. Fx. Yang merupakan komposisi dari G dan H. Begitu, lanjut lagi. Oke, ini kita lihat.
Aduh, susah benar ini. Pada susah kayaknya. Coba. Diberikan fungsi f ini, G ini. Tentukan aturan fungsi GOF. Wala. Gimana tuh? Gimana tuh? Agak blow on nih mas soalnya. Coba. GOF sama dengan G dari Fx, betul? Sama dengan berapa? G dari 7 berapa? G dari 1.000.000 berapa? G dari min akar 2 berapa? G dari Fx? Selalu 3 ini mah. Soal pada blow on nih, kok jadi fungsi konstan? Gitu ya. Apakah salah. Oh ya GOF. Apa GOF continue di min 1 dan 1? Continue ya. Continue kenapa? Kan G komposisi F itu fungsi konstan 3. Ya selalu continue karena ini polinom derajat 0. Nah gitu aja. Nggak terlalu penting ternyata soal itu. Lewat. Saya mau masuk ke ini. Harus selesai ini. 40 menit selesai nggak tahu. Nggak ya. Harus selesai ini. Coba kita lihat ini. Keluar ini di biasanya keluar nih di KBF 1. Yang lain juga keluar. Gini. Teorema nilai antara, dengerin ceritanya. Dengerin, awas nulis diguyur. Ini penting, harus didengerin supaya intuitifnya masuk. Gini ceritanya. Ada fungsi F yang hijau. Ya, fungsi F ini harus continue. Artinya grafiknya nyambung. Jangan tidur. Oke ya, harus continue. Kemudian dia terdefinisi di interval tutup dari A sampai B. Dari definisinya dari A sampai B ini. F terdefinisi antara A sampai B. Kemudian di A saya hitung nilai fungsinya. Sekian. Di B nilai fungsinya sekian. Ya. Di A bisa aja lebih tinggi dari di B ya. Kalau fungsinya misalkan yang lain. Misalkan ini. Kalau ada zoom nulisnya nggak enak. Ada keputus-putus. Misal bisa aja fungsinya seperti ini. Nah, di A lebih tinggi dari di B gitu ya. Nah, yang penting gini sekarang. Gini. Sekarang saya hitung di A nilai fungsinya sekian, di B sekian. Kemudian saya bikin interval yang dibangun dari nilai FA dan FB. Ini. FA di antara FA dan FB. Yang warnanya ungu ini. Nah, teoremanya itu mengatakan demikian. Setiap memilih bilangan W di antara FA dan FB. Ini ya. Khusus nih, W ini nggak boleh sembarangan dipakai. Khusus untuk teorema nilai antara aja boleh pakai huruf B, W. Setiap pilih W di antara ini yang mana aja W-nya? Bisa saya pilih yang ini. Nah, dia mengatakan pasti ada titik C di sini di mana nilai fungsi di C sama dengan W. Gitu ya. Oke. Kalau saya pilih W yang lain, ada nggak C-nya? Coba saya ganti W-nya. Yang lain di sini Y-nya. Mana C-nya? Nah, C-nya itu.
nilai fungsi di titik C sama dengan W. Paham? Hah? Nggak paham. Nggak pahamnya apa? Pilih W, W-nya di antara FA dan FB. Mana aja boleh milih bebas. Pasti ada titik C, sehingga nilai fungsi di titik C sama dengan W. Ada kan ini C-nya? Nggak pahamnya apa? Kalau nggak paham main yoyo dulu. Nah, main yoyo. Hah? Supaya paham. Kita nyari C-nya nanti. Kalau diberikan W, C-nya ada enggak? Nah, dijamin sama ini ada. Buat apa nanti? Nanti lihat soalnya nanti. Nanti balik lagi. Hah? Bukan. Nilai FC sama dengan W. Nilai fungsi di C sama dengan W. W-nya berapa aja asal di antara ini. Mau pilih W yang di sini, misalnya W-nya di sini. Mana C-nya? Ada enggak? Gimana nyarinya? Jalanin kayak tadi. Tah, C-nya di situ. Kalau C-nya di sini, nilai fungsi di titik C sama dengan W kan? Udah paham belum? Oke, itu namanya teorema nilai antara. Saya gambar di sini. Ngulang lagi. Ini ada definisi fungsinya harus kontinu, berarti grafiknya nyambung, nggak boleh keputus. Sepanjang interval AB tutup. Setiap memilih W di antara ini, di antara FA dan FB, pilih W-nya di sini, pasti ada pasangannya C. Sehingga nilai fungsi di C sama dengan W. Buat ngapain nanti bentar lagi? Apakah C-nya cuma ada satu? Kalau fungsinya seperti ini, 1W dapat 1 C-nya 1. Tapi kalau fungsinya seperti ini, nih, FA, mana FA sekian nih. FA nggak digambar titik-titiknya sekian. FB tingginya sekian. Nah, saya pilih W di sini. Mana C-nya? Bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, gitu kan? Semua nilai fungsi di titik C1, C2, C3 itu sama dengan W. Jadi titik C-nya bisa lebih dari 1. Hah? Boleh. Ini hanya menjamin terdapat minimal 1 buah. Tergantung grafiknya. Tergantung fungsinya. Kalau grafiknya gini, bentar, mana ya? Oh, nggak ada. Saya tambahin. Kalau grafiknya saya bikin yang lain ya. Kalau grafiknya gini. Ini seperti ini, gitu ya. Kemudian ini seperti itu. Ini A, ini B, gitu. Kemudian saya hitung FB-nya ini. Ini FB. Ini FA. Jangan ngobrol. Jadi FA, antara FA dan FB itu garis yang biru. Itu interval antara FA dan FB. Pernyataan tadi berlaku enggak? Setiap milih W di yang hijau, pasti ada C di sini. Coba saya pilih ini. W-nya ini. Ada enggak C-nya? Ada ya. Tinggal ditarik ke sini. Tarik sini. Ini C-nya kan? Kalau pilih W-nya di sini, ada C-nya. Kalau pilih W-nya di sini, mana? Nggak ada. Kita tarik ini nggak memotong grafik ya. Nah, berarti di fungsi yang ini, yang warna hitam,
teorema tadi nggak berlaku. Kalau berlaku tuh setiap milih W akan dapat pasangan C-nya. Kenapa nggak berlaku? Karena fungsinya nggak kontinu. Kalau fungsinya nggak kontinu, nggak dijamin yang tadi berlaku. Begitu ya. Ini mantepin. Saya lewat dulu. Soal-soalnya aja. Keluar ini di tutorial, keluar tuh. Nanti saya bahas. Contoh saya nomor 4 ini sama dengan soal tutorial nomor terakhir. Cuma soal tutorial itu diganti biarawannya dengan Ibu Hani. Gitu ya. Oke, yang ke satu dulu. Kita akan manfaatkan teorema nilai antara tadi. Nanti balik lagi kita lihat lagi. Saya tulis. Tulisan saya lebih jelek, tapi sambil ngomong jadi lebih jelas pemahamannya. Tunjukkan polinom ini punya akar. Bukan disuruh mencari akarnya ya. Kayak di ruangan ini ada setan. Tapi nggak disuruh nyari, oh setannya ini gitu. Enggak. Pokoknya akan dibuktikan bahwa ada setan gitu. Di sini akan dibuktikan dia punya akar. Akar itu apa sih? Paham nggak akar? Hah? Akar fungsi itu apa? Kalau fx sama dengan x min 2 kali x min 3, akarnya berapa? Nah itu, jadi apa akar itu? Pembuat 0, ya, supaya y-nya 0. Itu nilai X sehingga fx-nya 0. Jadi kalau di sini bukan F tapi P. Jadi saya akan nunjukkan ada sebuah titik C sehingga ininya 0. Paham? Tunjukkan ini mempunyai akar. Artinya harus ditunjukkan atau dibuktikan ada sebuah titik C sehingga nilai polinomnya jadi 0. Paham? Oke, kita sekarang kerjakan. Saya hitung. P, ini karena udah dikasih angka enak. P0 sama dengan berapa? Min 2. P1 berapa? 2. Nah, P itu kayak fungsi tadi. Balik ke sini. Saya lihatkan. Ini P ya klik kita. Setiap memilih W di antara mana tadi? Di antara ini dan ini. Ya. Nih. Setiap memilih W di antara FA dan FB. Kalau di sini di antara P0 dan P1. Saya pilih W-nya berapa? Pilih atau ambil W-nya sama dengan 1. Boleh nggak? Boleh di antara itu kan? Nah, menurut nggak keluar lagi tintanya. Menurut teorema nilai antara ada C sehingga PC sama dengan W sama dengan 1. Gitu. Udah mau tidur pisan. Benar ngantuk-ngantuk lagi disiram. Si Melisa kamu. Nanti bentar lagi. Gus, segar kok itu. Paham nggak ini? Sama dengan yang tadi kan? Setiap memilih W yang mana aja di antara dua nilai fungsi ini pasti ada ini, dijamin ada C sehingga FC sama dengan W. Saya terapkan ke soal ini. Pilih W-nya 1 di antara ini kan? Menurut teorema nilai antara
ada C sehingga PC sama dengan ini. Paham? Buat apa? Boleh, boleh. Kalau min 2-2-nya mah udah otomatis nanti di P0 ya min 2. C-nya 0 gitu, gampang. Nah, oke ya. Ngambil W1, terus ini buat apa? Nggak menjawab soal. Kan maunya saya mau menunjukkan ada sebuah titik yang nilainya 0. Kan mau menunjukkan akar. Jadi saya pilih W-nya jangan 1, pilih 0 aja. Boleh nggak milih 0? Boleh, di antara min 2 kan? Menurut teori nilai antara, ada C, sehingga PC sama dengan W sama dengan 0. Ada. Ya berarti dia punya akar. Selesai. Jadi, C akar dari PX. Selesai. Berapa akarnya? Nah, teorema nilai antara tuh tidak menghitung akarnya. Hanya menjamin ada. Kayak tadi, di ruangan ini ada setan. Gitu. Tapi yang mana? Nggak tahu gitu. Yang lagi ngomong atau yang lagi bingung. Nah, setannya. Nggak ketahuan. Ini juga sama. Akarnya berapa nggak dihitung. Hanya jaminan aja. Jaminan pokoknya nanti habis bulan dapat kiriman uang dari orang tua. Nggak tahu kirimannya berapa. Mungkin dikirim 1.000 perak gitu ya. Kalau dikirim cuma 1.000 rupiah ya kaliin aja dengan 1 juta. Jadi 1.000 juta. Bingung? Lagi ya. Nomor 2. Nomor 2 sama nomor 1 idenya sama. Setelah tahu nomor 1, nomor 2 harusnya bisa menyadap idenya. Nah, udah nggak ngantuk, paham dia. Kalau ngantuk ya, nggak ngantuk. Biobina masuk nggak? Kamu kalau wajahnya berubah-ubah. Paham nggak? Beneran? Lebih paham mana sama dia? Ya nggak tahu ya. Otaknya juga misah itu. Siapa ya satu lagi? Sifan siapa? Hah? Sifani, mana Sifani? Paham nggak? Mama paham nggak ya? Benar Mama. Si Mama ini manggil-manggil aja. Kalau udah dikirimin duit baru diam. Nah, jadi idenya kan tinggal mencari satu positif, satu negatif, betul? Jadi bisa milih W sama 0. Nah, sama soal ini. Titiknya kalau ini udah diketahui, sekarang kita mau mencari titik A dan B-nya. Supaya di satu titik negatif, di satu titik lain positif. Jadi saya ambil berapa? Coba kita lihat. Ambil A-nya berapa? Supaya ini negatif, A-nya harus berapa? Nah, supaya negatif berapa? Ih, susah-susah pisan. Min 1 juta. Pasti negatif dia. Pangkat 5 kok. Min 1.000 lah. Betul? Pasti coba aja hitung kalau nggak percaya. PA sama dengan P min 1.000. Masukkan ke fungsi ini. Hasilnya kecil 0. Betul? Min 1.000 pangkat 5. Min 1.000 pangkat 3. Ya kalau yang ini positif tapi ketilep lah sama yang ini nilainya. Yakin? Supaya positif ambil berapa ya?
1 mah susah, 0 aja. Ya. Si Neng lagi ngobrol di Zoom. Siapa itu? Hah? Naila, jangan ngobrol. Naila Sabila. Tuh, coba. Mana di ruangan ini? Enggak. PB berapa? Berapa? 14 kan? Nah, kita udah dapat 1 negatif, 1 positif. Berarti bisa ngambil W sama 0, betul? Tujuannya 1 positif, 1 negatif tuh supaya saya bisa ngambil W sama 0. Ambil W sama dengan 0. Boleh, kenapa? Karena di antara ini, harus di antara ini. Enggak dong. Ini kan negatif. Ini positif. Kalau 0 kan di antaranya. Ini 1 negatif, 1 positif. Kalau 0 ya di antaranya. Ngantuk sih. Yang udah 1 positif, 1 negatif ya 0 pasti di antaranya. Aduh, gua mah anak SD kelas 3 aja udah paham. Kalau 0 itu di antara positif dan negatif. Nah, dijamin menurut teorema nilai antara apa? Ada C di antara berapa tadi AB-nya ini? Di antara min 1000 dan 0 sehingga nilai fungsi di C P di sini PC sama dengan W yang kita pilih 0. Gitu ya. Contoh fungsi yang enggak ada ini. Hah? Yang enggak ada nilai 0. Sengaja ini milih positif negatif supaya bisa milih 0. Kenapa jangan milih yang enggak? Nanti saya udah ini. Nah, dari sini berarti P jadi ininya. Jadi P punya akar ya. Betul? Punya akar itu dia ada titik yang menyebabkan nilainya jadi 0. Selesai punya akar. Yang nggak punya akar contohnya ini yang ditanyakan dia tadi. Kalau saya ambil Y atau Fx sama dengan X kuadrat ditambah 5. Gitu. Ya. Anak ini kan ajaib. Sakit, nanti ditelepon tiba-tiba. Kemarin hilang ATM-nya. ATM-nya hilang lagi dia teh. Oh, ini selalu positif ya? Nah, ini kita nggak bisa milih A dan B berapapun supaya 1 positif, 1 negatif. Nggak bisa, nggak jalan ini. Karena fungsi ini A-nya berapa, B-nya berapa, pasti selalu positif. Kalau selalu positif, nggak bisa milih W sama 0. Bisa milih W sama 0. Semua teorema nilai antara itu mengarahnya ke mencari akar nantinya. Oke, saya bahas sekarang soal nomor selanjutnya. Yang ini nanti saya bahas di tutorial ya. Yang nomor 3 aja. Kenapa? ATM-nya udah ketemu belum? Terus udah diurus? Duitnya udah dikuras sama saya nanti. Anak-anaknya gila semua nih, susah. Pak, mau tanya soal yang tadi, Pak. Itu kan kalau misalnya kita mau membuktikan dia punya paling sedikit 1 akar real, kenapa kita harus ambilnya itu 0? Kalau
Menunjukkan akar adalah menunjukkan titik di mana nilai fungsinya 0. Nah, kan menunjukkan akar itu ada titik sehingga nilai fungsinya di situ bernilai 0. Nah, lupa saya kalau ngerjakannya cara gini, nomor 1, 2, nilainya cuma 7. Kenapa? Karena syarat teorema nilai antara fungsinya harus kontinu dulu. Ya. Jadi, meskipun ini otomatis kontinu, harus disebut di jawabannya. Jadi, ini kurang satu kalimat. PX kontinu. Karena polinom. Lupa ini dikurangi 3 dari 10. Yang ini juga otomatis. Polinom udah kontinu. Tapi harus ditulis di jawaban. PX kontinu karena polinom. Lupa itu kurangi 3. Karena kalau nggak kontinu belum tentu bisa, belum tentu benar. Teorema nilai antaranya nggak bisa dipakai. Satu lagi yang rada susah. Rada susah nih ya. Pengertian titik tetap. Di tutorial 2 ada titik tetap, tapi nggak saya bahas. Baru sekarang pengertian titik tetap saya bahas ini. Apa itu titik tetap? Titik tetap. Itu kita lihat dulu fungsi ini. Yang paling gampang. Grafiknya hafal nggak? Nah, gitu ya udah langsung otomatis. Nah, coba cari ada nggak titik yang bersifat Fx, ya, titik A sehingga Fa sama dengan A berapa? Terhadap fungsi ini? Hah? 1. Cuma 1 doang? 0 ya. Jadi kita lihat di fungsi ini F0, Y-nya juga 0. Kalau X-nya 1, Y-nya juga 1 kan? Udah nggak ada lagi yang lain. Nah, ini dinamakan, ini disebut titik tetap. Karena nilai Y-nya sama dengan X-nya. Itu namanya titik tetap. Coba yang lain. Fx sama dengan X. Titik tetapnya berapa? Hah? Semua apa? Semua bilangan real ya. Ini semua X anggota bilangan real adalah titik tetap. Gitu. Nah, sekarang saya mau bikin gambar grafik. Supaya paham dulu titik tetap. Ini tadi Y sama dengan X, semua titik-titik tetap. Ini. Apa artinya titik tetap? Kalau di sini titik A, nilai fungsinya juga A di sana. FA sama dengan A. Untuk grafik Y sama dengan X, semua titik-titik tetap. Ya. Kalau ini titik B, itu nilai fungsinya di sini B juga. Kalau di sini ada titik C, nilai fungsinya di sini C juga. Jadi semua memenuhi hubungan Fx sama dengan X, Fa sama A gitu ya. Semua titik-titik tetap. Sebentar, saya mau hapus dulu karena. Jadi Y sama dengan X, semua titik-titik tetap. Saya sebut ini Gx lah. Kemudian saya punya fungsi lain yang gambarnya merah. Merah katanya, bohong. Nih, gambar fungsi lain. Seperti itu. Ya ini, kemana lah, nggak tahu. Mau asimtot atau mana. Gitu. Ih, jelek. Aduh, jelek. Gitulah. Gitu ya.
Kalau ini fungsi Y sama dengan Fx. Jelek. Itu aja deh. Nah. Grafik yang merah titik tetapnya mana? Yang berpotongan dengan Y sama X ya. Kenapa? Karena yang berpotongan di sini ya. Pakai hijau. Yang berpotongan titik A itu. GA berapa? GA itu berarti terhadap fungsi G. GA ini fungsi ini Y sama X sama A kan? Juga FA sama A juga kan berimpit kan? Ini kenapa sudah ditulis ini? Betul? FA juga sama dengan A, kan nilainya sama nih. FA sama GA di sini. Di sini kalau ini titik B, aduh kalau ada zoom ini susah ditulisin layarnya. Ini titik B, maka FB, GB sama B. GB itu mana ini? Sama dengan B juga. Ya tentunya FB juga sama dengan B. Kan ini berimpit. Ya, paham? Nah, jadi mencari titik tetap itu tinggal grafik semula dipotong dengan Y sama dengan X. Grafik semula dipotong dengan Y sama dengan X. Titik potongnya itu di titik potong kita peroleh titik tetapnya. Paham? Biobina paham? Saya suka nggak yakin ya, aduh sampai gatal nih. Siapa ya yang lari sama saya? Yang Dewa Waringin mana? Yang Dewa Waringin ada hadir nggak? Siapa yang Dewa Waringin? Kamu itu siapa namanya? Hah? Terus satu lagi? Katarina mana nggak ada? Oh iya kamu Abigail. Itu temannya si Amelia. Iya, nonton dulu 101 Dalmatians itu. Ada Abigail sama Amelia yang jadi angsa itu dua. Paham nggak Abigail? Di tutorial 2 udah ada tapi nggak saya bahas. Baru dibahas sekarang. Bukan. Soalnya beda. Tapi ini teorema nilai antara. Tapi definisi titik tetapnya udah ada. Di tutorial 2 atau 3, lupa. Nah. Sekarang gini yang pentingnya. Tadi kan kalau dari grafik, mencari titik tetap itu grafiknya kita potongkan dengan Y sama dengan X. Di titik potong, ini X-nya adalah titik tetap. Ini juga X-nya titik tetap. Nah, kalau di hitungan gimana? Di hitungan caranya gini. Coba kita lihat. Saya bentuk fungsi baru. Sama dengan Fx dikurangi Gx. Maka kalau di titik A berapa? HA. HA berapa? Ini Fx yang merah, Gx yang Y sama dengan X. Kalau saya hitung H di titik A, A-nya yang ini tadi titik potong, 0 kan? Betul? Ebi, paham nggak? Ebi itu kan makanan ya? Ebi, makanya Abi aja. Abi itu sayang lagi bahasa Sunda. Abdi. Betul? HA sama dengan 0 kan? Karena HA itu sama dengan FA dikurangi GA. Kan tadi titik potong katanya di titik A. HB juga 0, betul? Ih, susah ditulisin. HB juga sama dengan 0 juga ya. Ini tulisannya bukan 1. Aduh. Ini A gitu ya. HB 0. Jadi di titik potong antara
grafik dengan Y sama dengan X, kalau dikurangkan, maka di titik tetapnya itu nilai fungsi H-nya sama dengan 0. Nah, ini teknik ini akan kita pakai untuk menyelesaikan soal berikut. Kita masih punya waktu 6 menit lagi. Coba, saya akan buka aja ini biar cepat. Lama. Harus jelasin ini. Mendingan di crop aja. Oke. Saya masukkan ke sini. Ini nyisip di mana aja. Nah, soalnya pada susah dengan nilai antara itu. Misalkan F continue pada interval 0,1. Pada interval 0,1. X-nya di antara 0,1. 0 dan 1. Gitu. Dengan ini Y-nya. Terletak antara 0,1. Boleh nggak grafiknya gini? Ini Y, ini katakan satunya di sini, ini sumbu Y, ini sumbu X. Grafiknya boleh nggak sama dengan seperti ini grafik fungsi F-nya? Memenuhi ini nggak? Hah? Kenapa? Hah? Boleh deh, gimana tawar-tawaran? Hah? Benar nggak Y-nya terletak antara 0,1 ini? Benar ya. Benar di antara 0,1. Yang lain coba. Nggak apa-apa kan, lebih kecil atau sama dengan? Boleh lebih kecil, boleh sama dengan. Lebih kecil sama dengan tuh. Kalau grafiknya gini, nggak keluar lagi. Kayak gergaji gini boleh nggak? Hah? Gitu? Gitu? Boleh. Melengkung gini boleh nggak? Nggak boleh, di satu nggak ada nilainya. Harus continue pada interval 0,1 tutup. Ya supaya boleh. Nggak keluar lagi. Kalau ada zoom tuh kesedot CPU-nya sama zoom. Itu boleh ya. Nah, tunjukkan F punya titik tetap. Berarti kalau ditarik Y sama dengan X, pasti memotong fungsi F. Ya. Kan tadi titik tetap itu pepotongan grafik dengan Y sama X. Tapi kita nggak mau pakai gambar karena F-nya nggak tahu yang mana. Harus pakai hitungan. Nah, kita hitung. Caranya, kita lihat gini. Saya bagi kasus A. Kasusnya. Kasus A. Bila F0 sama dengan 0. Bila, belum tentu kejadian. Kalau F0 sama dengan 0, berarti boleh nggak F0 sama 0? Boleh kan, Fx-nya di antara ini? Boleh ya? Bila F sama 0 sama 0, berarti 0 titik tetap, betul? Selesai. Kalau itu. Kalau nggak terjadi itu, kemungkinan lain. Bila F1 sama dengan 1. Bisa terjadi kan ya, F1 sama 1? Ya, 1 titik tetap. Kalau nggak terjadi A, nggak terjadi B. Kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga berarti apa? F0-nya nggak 0, F1-nya tidak 1, gitu kan? Udah semua kemungkinan udah terlacak kan? F0, 0 udah nggak terjadi. F1 sama 1 nggak terjadi. Berarti kemungkinan ketiga F0-nya nggak 0, F1-nya nggak 1. Betul? Setuju nggak? Siapa nama teman kamu tuh? Katarina. Oke. Lupa. Dia yang lari 12 keliling kemarin ya?
Oh 10. Ya nanti besok 12 ya. Ya nyanyi dia, tapi dia sekarang lagi sakit. Oke. Saya akan tunjukkan kalau terjadi kasus yang C, titik tetapnya tetap, juga ada. Caranya gini. Saya bentuk HX buat, ini idenya susah nih. HX sama dengan Fx semula dikurangi Y sama dengan X. Y sama X itu. Jadi tadi saya menjelaskan ini. Kenapa? Untuk membuat perpotongan antara fungsi F dengan fungsi Y sama dengan X. Akan kita tunjukkan si HX punya akar. Ya. Kayak tadi. Berarti cari yang dua titik, yang satu negatif, yang satu positif nilai fungsinya. Oh, sebentar, continue dulu, periksa. Karena Fx kontinu, dari mana itu? Dari soalnya. Continue ini. Dan Y sama dengan X kontinu. Kenapa? Karena polinom. Maka HX juga kontinu. Kenapa? Kontinu kurang kontinu jadi kontinu. Nah, sekarang kita lihat H0 berapa? H0 adalah menurut aturannya F0 min 0, betul? Ini kan HX, Fx min X, H0, F0 min 0. Sama dengan F0. Besar 0, betul nggak? Kenapa? Hah? Kan F0 nggak 0. Kasus 3. Kenapa pasti besar 0? Nah, F Y-nya tuh antara 0 1. Di sini Y-nya enggak 0. Pasti positif kan? Paham? Najwa paham? Mana? Oh iya. Saya omongnya aja nggak tahu, orangnya udah lupa. Nah, H1 kita hitung. F1 dikurangi 1. F1 nggak tahu. Nah, ini kecil 0. Kenapa? Karena F1 bukan 1. F1 bukan 1. Ini di kasus 3 kan yang lagi kita kerjain. F1 bukan 1. Sedangkan F1 berarti harus lebih kecil dari 1. Benar? Karena F-nya terletak antara 0, 1. F1 bukan 1. Berarti F1 kecil dari 1. Ngomong apa cina ya? Hah? Enggak. F1 bukan 1. Berarti F1 harus lebih kecil dari 1, betul? F1 lebih kecil dari 1. Dikurangi 1. Pasti negatif, betul? Nah, dari sini kayak tadi. Pilih W sama dengan 0. Jelas. W di antara H0 dan H1 kan? Harus di antaranya kan? Menurut teorema nilai antara ada C, sehingga HC sama dengan W sama 0, betul? Nah, kita lihat. Kita mau ngapain sih? Mau nunjukkan ada titik tetap dari fungsi F. Nah, kita lihat. HC sama dengan 0. HC itu apa? Kali H mana? Ini. FC min C kan? HC itu FC min C sama 0. Atau FC sama dengan C. Nah, C titik tetap kan?
dari fungsi f. Selesai. Jadi fungsi f punya titik tetap dalam kasus yang ketiga pun. Selesai, udah semua kasus dilacak. Hah? Paham nggak? Bingung dia. Sudah? Kalau sudah ya kita udahan, udah 44. Nanti yang soal terakhir itu sama dengan soal tutorial, saya bahas di tutorial. Oke, saya hentikan dulu rekamannya.